Yuk. Good. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah diskusi mengenai pembelajaran seni berbasis komunitas ataupun berbasis masyarakat. Nah, sebelum kita memulai diskusi pada hari ini, kita memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yaitu saya sendiri Septianto sebagai pemimpin atau pemantik diskusi. Anggota ada Reva Prastiwijaya, ada Sulhan Abdillah Alfairus, ada Jauhar Arik Atila, Fania Febianti, dan juga Amalia Anggiasan. Oke, ini langsung saja ya pada pembahasan diskusi kali ini. Nanti disajikan 6 buah soal yang akan dan harus kita diskusikan pada kesempatan kali ini. Oke, tidak usah berlama-lama, mungkin bisa dimulai saja ya. Pertanyaan atau persoalan yang pertama yaitu ada apa hakikat pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat. Nah, teman-teman bisa menyampaikan pendapat nih di sini. Ada yang mau menyampaikan pendapat? Coba. Saya izin masuk. Ya, silakan Reva. Apakah terdengar dengan jelas suaranya? Sudah. Oke, baik. Saya izin berpendapat mengenai hakikat pembelajaran seni berbasis masyarakat ataupun komunitas. Pembelajaran berbasis masyarakat itu sendiri merupakan pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh sekolah dan masyarakat yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat dengan berorientasi pada masa depan. Pembelajaran seni berbasis masyarakat itu sendiri merupakan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bersama masyarakat dengan memusatkan diri pada kemampuan seni peserta didik untuk mengenali dan mendukung kebutuhan-kebutuhan seni dalam masyarakat yang melingkupinya. Pembelajaran seni berbasis masyarakat ini juga merupakan salah satu upaya perwujudan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Itu dari saya kembalikan ke moderator. Oke, itu merupakan pendapat dari Reva ya, yang bisa kita garis bawahi bahwa pembelajaran masyarakat merupakan pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh sekolah dan masyarakat. Begitu ya. Ada yang mau berpendapat nggak? Ataupun ada yang berbeda pendapat? Ataupun menyanggah? Silakan, boleh. Izin berpendapat. Oh ya, Jauhar Arik. Menurut saya pembelajaran seni menurut saya pembelajaran seni berbasis masyarakat adalah kegiatan pembelajaran seni yang dilaksanakan dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Dari masyarakat artinya pembelajaran seni ini berlangsung atas dukungan masyarakat sebagai jawaban atas kebutuhan mereka dalam berkesenian yang merupakan salah satu upaya perwujudan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pembelajaran seni berbasis masyarakat berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Ya, sekian itu menurut saya. Ya, terima kasih Jauhar Arik atas pendapatnya yang telah disampaikan. Mungkin dari yang lain ada yang mau disampaikan lagi? Atau cukup? Gimana? Mungkin cukup sih. Ya. Sudah, kita lanjut kalau misalkan cukup ke persoalan yang kedua, yaitu ada apa yang diharapkan dari pembelajaran seni berbasis komunitas ataupun masyarakat. Siapa nih yang mau menyampaikan terkait pendapatnya mengenai persoalan yang kedua? Saya izin berpendapat. Pada dasarnya Ya. seni
merupakan salah satu unsur budaya yang bersifat universal. Oleh karena itu, setiap komunitas masyarakat budaya memiliki bentuk seni yang tertentu, mulai dari komunitas masyarakat yang sederhana sampai yang modern. Dalam komunitas masyarakat yang sederhana, seni cenderung dipandang sebagai ekspresi budaya. Berdasar pandangan tersebut, seni sebagai salah satu wujud produk kebudayaan manusia. Sebagai ekspresi dan produk budaya, seni berkaitan dengan sistem sosial masyarakat pendukungnya. Dalam hal tersebut, pewarisan seni cenderung berlangsung dari generasi ke generasi. Pada intinya, seni dan budaya adalah ciri khas daerah ataupun lainnya. Maka tanpa seni tidak ada budaya, tanpa budaya tidak ada seni, sehingga seni dan budaya tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara seni dengan pembelajaran seni berbasis masyarakat memiliki daya tahan yang lebih tinggi karena masyarakat akan terus hidup, tumbuh, dan berkembang. Oleh karena itu, potensi yang ada di masyarakat perlu dioptimalkan. Pembelajaran seni berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya perwujudan dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pembelajaran seni berbasis masyarakat diharapkan berfungsi mengembangkan potensi siswa dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, pengembangan sikap dan kepribadian profesional, serta menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seseorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk. Sekian pendapat dari saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih. Jadi, jika tidak ada budaya, tidak akan ada seni ya. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, seni dan juga budaya tidak dapat dipisahkan. Begitu ya. Kemudian, ada lagi ya yang mau menyampaikan pendapat terkait persoalan nomor 2? Silakan. Izin menanggapi? Ya, silakan. Menurut pendapat saya yaitu pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat diharapkan mampu mengembangkan kearifan lokal. Masyarakat di suatu daerah, kearifan lokal menawarkan dimensi yang terdiri dari pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan solidaritas kelompok dijadikan pedoman rujukan spirit dalam proses pelaksanaan pembelajaran seni sebagai medianya. Sebagaimana dalam Map for Art Education UNESCO, yaitu membangun kapasitas kreatif dan kesadaran budaya melalui implementasi paradigma pendidikan seni berbasis komunitas atau masyarakat dengan pemanfaatan budaya lokal secara komprehensif dan kolaboratif para pemangku kepentingan yakni unsur individu, institusi, komunitas, dan masyarakat. Sekian itu pendapat dari saya. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Surhan atas pendapatnya. Sangat kompleks ya terkait dengan pendidikan berbasis masyarakat ini. Mungkin ada yang mau menambahkan atau cukup? Sepertinya cukup ya. Cukup jelas. Yeah. Kita lanjutkan pada persoalan yang ketiga. Apa saja prinsip-prinsipnya? Ada yang mau menyampaikan pendapat lagi mungkin terkait dengan prinsip-prinsip dari pembelajaran seni berbasis komunitas ataupun masyarakat? Silakan. Saya ingin berpendapat mengenai prinsip-prinsip pembelajaran seni berbasis komunitas ataupun masyarakat. Berdasarkan pengalaman terlibat dalam pembelajaran seni di masyarakat, perlu dikembangkan beberapa semangat yang memungkinkan pembelajaran seni sebagai sesuatu yang menyenangkan. Semangat ini juga bisa disebut sebagai prinsip dalam pembelajaran seni berbasis masyarakat. Antara lain yang pertama ada kesetiaan pembina. Pembina memiliki peran yang sangat besar terhadap keberlangsungan pembelajaran seni di masyarakat. Pembina memiliki kesanggupan mengevaluasi secara bertahap dan memiliki kesabaran dalam mengikuti proses pembelajaran.
Prinsip yang kedua ada kesetiaan anggota. Kesetiaan anggota juga merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung keberlangsungan pembelajaran seni di masyarakat ataupun di komunitas. Anggota yang setia dan berbakat terbuka kemungkinan untuk dimanfaatkan oleh rumah produksi ataupun kelompok seni yang lain untuk mendukung pentas ataupun proyek seni yang sedang dikerjakan. Prinsip yang ketiga, memiliki target pentas. Target pentas ini merupakan salah satu daya tarik yang memungkinkan anggota berlatih secara intensif. Prinsip yang keempat, pantang menolak anggota. Biasanya apabila jarak pentas masih jauh, anggota yang hadir tidak sebanyak ketika sudah mendekati waktu pentas. Namun demikian anggota baru tetap perlu diperhitungkan untuk terlibat atau diberi peran yang tertentu. Prinsip yang terakhir atau yang kelima, melibatkan masyarakat. Masyarakat sebagai basis kegiatan seni akan memberi kepercayaan bila menyaksikan hasil yang dapat dinikmati bersama berupa pentas ataupun proyek seni. Itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Reva sudah menyampaikan dari prinsip-prinsip pembelajaran seni berbasis komunitas ini, yaitu terdiri dari 5 prinsip yang Reva sampaikan. Nah, ada lagi nggak pendapat dari yang lain terkait prinsip ini? Atau ada prinsip-prinsip yang lain? Menanggapi. Silakan. Menurut saya, prinsip-prinsip pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat, yaitu self-determination, menentukan sendiri setiap anggota kelompok masyarakat memiliki hak dan tanggung jawabnya sendiri. Yang kedua, self-help, yaitu menolong diri sendiri anggota masyarakat yang dilayani dengan baik ketika kemampuan untuk tolong-menolong ini sendiri ada. Yang ketiga, leadership development, yaitu pengembangan kepemimpinan. Pimpinan lokal harus mendapatkan pelatihan keahlian pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan mengembangkan kelompok untuk berkesinambungan. Yang keempat yaitu localization atau lokalitas untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, integrasi delivery of service, keterpaduan setiap organisasi dalam memberikan pelayanan. Yang keenam itu reduce duplication of service, mengurangi duplikasi dalam masyarakat. Yang ketujuh, accepti diversity, menerima keanekaragaman, menghindari pemisahan. Yang kedelapan, institusional, penanggung-jawaban kelembagaan masyarakat. Yang kesembilan, lifelong learning, pembelajaran seumur hidup. Itu pendapat dari saya. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Cukup banyak ya, ada 9 prinsip yang disampaikan dari Sulhan. Mungkin cukup ya dari prinsip-prinsip ini. Kita lanjutkan ke persoalan yang ke berapa tadi? 4 ya berarti. Yaitu, setujukah kelompok kita bila pendekatan ini diterapkan di Indonesia? Setuju nggak nih? Gimana pendapatnya? Izin berpendapat. Menurut saya setuju Ya. Karena perkembangan kemajuan teknologi yang semakin modern saat ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan karakter dalam diri generasi penerus bangsa. Kemajuan zaman serta teknologi yang terus terbarukan membuat kita sedikit melupakan akan keragaman kesenian dan kebudayaan yang kita miliki. Oleh karena itu dibutuhkan adanya keseimbangan akan dua hal tersebut sehingga berjalan seirama, menjadikan satu keterpaduan. Pendidikan seni budaya di sekolah memiliki sifat multilingual, multidimensional, dan multikultural. Adapun penjelasan multikultural yaitu mengandung makna pendidikan seni menumbuh kembangkan kesadaran dan kemampuan apresiasi terhadap beragam budaya Nusantara dan mancanegara. Hal ini merupakan wujud pembentukan sikap demokratis yang memungkinkan seorang hidup secara beradab serta toleran dalam masyarakat dan budaya yang majemuk.
dari masalah yang terjadi di masa sekarang ini, yaitu perkembangan teknologi yang semakin pesat, pembelajaran seni berbasis masyarakat sangat penting dalam melestarikan budaya di Indonesia yang sangat bermacam-macam ini. Pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus-menerus terarah, terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luas, dan selektif. Sekian yang dapat saya sampaikan, kembali ke moderator. Terima kasih Fania atas pendapatnya. Ada pendapat lain mungkin yang akan ditambahkan terkait dengan persetujuan bahwa pendekatan ini diterapkan di Indonesia? Atau ada yang menyanggahnya, ada yang tidak setuju? Silakan. Menyanggah, menurut saya kurang setuju. Karena pembelajaran berbasis masyarakat ini tidak semua masyarakat dapat menerima paradigma pembelajaran ini. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di Indonesia memiliki keragaman budaya dan karakteristik yang berbeda. Sehingga setiap suatu komunitas masyarakat memiliki batasan atau kebudayaan yang berbeda. Yang tidak dapat untuk digunakan sebagai suatu sistem pembelajaran seni di sekolah. Sudah ya? Ya, jadi begitu ya pendapat dari Anggia Salma. Selanjutnya, kita pada persoalan yang ke-5, yaitu terkait dengan bagaimana strategi implementasinya jika diterapkan untuk pembelajaran seni rupa. Mohon maaf, bagaimana contoh pelaksanaan pembelajarannya terkait dengan pembelajaran berbasis komunitas. Ada yang mau menyampaikan pendapatnya enggak? Atau enggak ada? Gimana? Terkait persoalan nomor 5 ini. Oke, kalau belum ada yang menyampaikan, mungkin saya sendiri ya yang akan menyampaikan. Jadi, contoh pelaksanaan pembelajaran berbasis komunitas ini, bahwa yang kita ketahui ya, bahwa pembelajaran berbasis masyarakat ini merupakan salah satu kegiatan pembelajaran di mana peran masyarakat yang sangat menonjol di sini. Masyarakat dalam konteks pembelajaran bertumpu pada 3 pilar, yaitu dari rakyat, dari masyarakat, oleh masyarakat, dan juga untuk masyarakat. Kemudian adapun contoh pelaksanaannya yaitu misalkan peserta didik mempelajari seni tari kuda lumping ya yang ada di masyarakat, yang bertujuan untuk melestarikan kesenian yang sudah ada. Jika anak-anak atau peserta didik sudah mahir, bisa dipentaskan pada saat ada tamu ataupun wisatawan yang berkunjung. Tujuan secara khususnya yaitu kegiatan pembelajaran tari kuda lumping ini agar peserta didik dapat membawakan tarian yang menjadi kesenian tradisional dan menumbuhkan cinta terhadap seni budaya tradisional. Adapun subjek belajarnya di sini yaitu peserta didik sendiri, kemudian yang menjadi guru merupakan pelatih yang memiliki pengalaman berkesenian kuda lumping yang sudah cukup profesional yang ada di masyarakat, serta materi pembelajarannya yaitu yang diberikan adalah terkait dengan tari kuda lumping sendiri. Mungkin cukup dari saya. Ada yang mau menambahkan jawabannya enggak? Ataupun menyampaikan pendapat? Silakan. Izin menambahi pendapat. Menurut saya, silakan. Pelaksanaan pembelajaran seni berbasis komunitas atau masyarakat, yakni misalnya pada komunitas seni mural. Dikutip dari Taylor, tahun 2002, proyek komunitas seni mural di dalamnya terlibat komunikasi atau kolaborasi antar tim yang dapat mengeksplorasi lebih banyak informasi yang luas di dalam masyarakat.
Selain itu, dalam pembelajaran proyek seni mural dapat membuat siswa memiliki pengalaman praktik dan teoritik. Pada proyek seni mural memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengekspresikan ide gagasan mereka sesuai dengan apa yang mereka telah rencanakan. Selain itu, seni mural juga merupakan sebuah komunikasi kepada publik mengenai karya seni mural tersebut, misalnya berupa kritik isu sosial, ekonomi maupun politik, atau hanya kepentingan estetik. Contoh lainnya yakni pada komunitas yang ada di Indonesia, yakni komunitas menggambar lukis bersama atau luber yang ada di Kota Malang. Pada komunitas ini dalam pembelajarannya menekankan kepada kebebasan berkreasi, kolaborasi antar peserta, serta solidaritas sesama anggota. Dari hasil penelitian oleh mahasiswa Malang, komunitas ini membentuk anggota yang memiliki kompetensi menggambar lebih baik dibandingkan dengan lulusan institusi maupun universitas, karena dalam proses pembelajarannya terstruktur secara jelas. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih Amalia Anggia yang sudah menyampaikan pendapatnya ya terkait dengan contoh pelaksanaan pembelajarannya. Ada yang mau menambahkan lagi nggak atau sudah cukup mungkin? Cukup ya sepertinya. Kemudian sampai pada pertanyaan atau persoalan yang terakhir ya, yang akan kita diskusikan di sini yaitu bagaimana strategi implementasinya bila akan diterapkan untuk pembelajaran seni rupa di Indonesia. Itu persoalannya. Siapa yang mau menyampaikan pendapat terkait dengan persoalan nomor 6 ini? Dipersilahkan. Izin berpendapat. Ya, silakan Jepar. Ya, menurut saya strategi implementasi pembelajaran seni rupa yang digunakan di Indonesia itu untuk menyeimbangkan kehidupan individu dalam pengembangan kepribadiannya, baik dalam aspek kecerdasan maupun perasaan dan kehendak secara optimal. Lebih khusus lagi, pendidikan seni dapat menghaluskan rasa dan mengembangkan daya cipta, serta mencintai kebudayaan nasional, bahkan menghargai hasil-hasil kebudayaan atau kesenian dari bangsa manapun. Ya, itu pendapat dari saya. Oke, baik. Terima kasih pada Jauhar telah menyampaikan pendapatnya ya. Ada yang mau menambahkan tidak selain Jauhar terkait dengan implementasi pembelajaran ini? Sepertinya tidak ada ya. Mungkin saya sendiri ya yang akan menambahkan terkait dengan implementasi dari pembelajaran seni rupa di Indonesia ini jika akan diterapkan ya. Nah, pembelajaran berbasis masyarakat sudah cukup lama dan hadir di tengah masyarakat, yaitu khususnya pembelajaran seni. Pembelajaran seni berbasis masyarakat merupakan salah satu upaya perwujudan dalam rangka pendidikan sepanjang hayat. Seperti itu. Untuk strategi implementasi yang bisa diterapkan dalam penerapan implementasi pembelajaran seni rupa di Indonesia, yaitu bahwa seni berbasis masyarakat berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dan dengan dapat dilakukan penekanan, yaitu pada penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan juga kepribadian profesional. Berdasarkan pengalaman terlibat dalam pembelajaran seni di masyarakat, perlu dikembangkan beberapa semangat yang memungkinkan pembelajaran seni sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi poinnya yaitu implementasinya dapat ditekankan pada penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan fungsional, dan seni sebagai sesuatu yang menyenangkan. Seperti itu. Cukup ya, ataupun ada yang mau menambahkan? Tidak ya, sepertinya. Sudah cukup. Ini sudah kita bahas semua dari persoalan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Selanjutnya kita akan simpulkan ya terkait dengan pembahasan pada diskusi
kesempatan kali ini, yaitu bahwa pembelajaran berbasis masyarakat merupakan pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan, dinilai, dan dikembangkan oleh sekolah dan juga masyarakat, yang mengarah pada usaha untuk menjawab tantangan dan peluang yang ada di lingkungan masyarakat dengan berorientasi pada masa depan. Pembelajaran seni berbasis masyarakat merupakan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru bersama masyarakat dengan memanfaatkan diri pada kemampuan serta seni peserta didik untuk mengenali dan mendukung kebutuhan-kebutuhan seni dalam masyarakat. Merupakan salah satu upaya perwujudan dalam mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan ini diharapkan mampu dapat mengembangkan kearifan lokal masyarakat di suatu daerah karena kearifan lokal menawarkan dimensi yang terdiri dari pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, mekanisme pengambilan keputusan lokal, dan disertai kelompok lokal yang dijadikan pedoman tujuan spirit dalam proses pelaksanaan pembelajaran seni sebagai medianya. Adapun prinsip-prinsip dari pembelajaran seni berbasis komunitas yaitu ada self-determination atau menentukan sendiri setiap anggota masyarakat, memiliki hak dan tanggung jawab. Yang kedua ada self-help atau menolong diri sendiri. Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan untuk menolong diri sendiri. Yang ketiga ada leadership development atau pengembangan kepemimpinan lokal harus mendapat pelatihan keahlian seperti penekanan pada pemecahan masalah. Yang keempat ada lokalitas. Kelima integrasi. Yang keenam mengurangi aplikasi, mengurangi duplikasi, Yang ketujuh ada menerima keberagaman. Yang kedelapan ada institusional. Yang kesembilan ada lifelong learning. Terkait dengan penerapan pembelajaran seni berbasis komunitas di Indonesia, yaitu setuju karena pembelajaran seni berbasis masyarakat sangat penting dalam melestarikan budaya yang ada di Indonesia, yang sangat beragam dan juga bermacam-macam tentunya. Dengan pelestarian secara terus-menerus, terarah, dan juga terpadu, akan mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luas, dan selektif. Contoh pelaksanaan daripada pembelajaran seni berbasis komunitas ini yaitu pada komunitas seni mural yang dikutip dari Taylor tahun 2002. Proyek komunitas seni mural yang di dalamnya terlibat komunikasi atau kolaborasi antar tim yang dapat mengeksplorasi lebih banyak informasi yang luas di masyarakat. Seni mural dapat membuat siswa memiliki pengalaman praktik dan juga teoritik. Adapun strategi implementasi lebih menekankan penekal serta pengembangan sikap dan juga kepribadian profesional. Berdasarkan pengalaman terlibat dalam pembelajaran seni di masyarakat, perlu dikembangkan beberapa semangat yang memungkinkan pembelajaran seni sebagai sesuatu yang menyenangkan. Itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan yang sudah disimpulkan dari persoalan nomor 1 sampai dengan nomor 6. Dengan begitu, kita harus mengakhiri diskusi pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih pada semua anggota yang telah terlibat. Terima kasih telah menyampaikan pendapat. Semoga diskusi pada kesempatan kali ini bisa memberikan kita wawasan yang luas tentunya dan juga manfaat bagi diri kita ke depannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan sebuah pendapat ataupun pernyataan terkait dengan diskusi pada kali ini.
Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.